Prabowo pangkas anggaran otorita IKN 4,8 rupiah triliun. AHY, kita harus bijak dahulukan yang urgensi. Prabowo fokus ke makan bergizi gratis. Gimana nasib PKN? Guys, program makan bergizi gratis berhasil menyita fokus Prabowo sampai lupa bagaimana nasib PKN. Hal ini dijelasin sama pengamat politik Rocky Gerung. Bagi Rocky, Prabowo sekarang ada potensi lupain IKN dan geser anggaran ke makan bergizi gratis. Karena ini dinilai lebih bermanfaat secara langsung buat rakyat Indonesia. Dan Prabowo tuh kayaknya nggak mungkin bisa wujudin IKN peninggalan Jokowi guys. Karena kondisi anggaran cukup terbatas. Bagi Rocky, ini jadi pelajaran buat Jokowi. Biar kalau buat program itu yang bisa dirasain langsung buat rakyat. Bukan kayak IKN dan proyek infrastruktur lainnya yang bikin negara bangkrut. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan judikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel, di mana gitu? Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan teliti semua program diteliti ternyata cukup besar penghematan. Jadi saya mohon juga pada gubernur terpilih, bupati terpilih ya, ketat, efisien, gak usah terlalu banyak seminar. Kita sudah tahu kesulitan rakyat, ya kan? Sudah tahu Bapak masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu. Ya. Tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Okay. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini, tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional. Yang tentunya kita sudah tahu bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Tapi bagaimana kalau kita membaca IKN? Nah, IKN menarik kan? Menarik karena tepat 2 bulan ya setelah Pak Jokowi lengser, dan selama 2 bulan ini tidak satu kali pun dia pernah datang ke IKN. Padahal janjinya dia akan rajin ke sana setelah berhenti jadi presiden. Oh gitu? Ya. Ada statementnya begitu? Ada statementnya, dia bilang begitu. Jadi salah satu kegiatan utamanya itu nanti setelah katanya pensiun dari jabatan presiden adalah menengok IKN. Tapi sampai sekarang selama 2 bulan ini tidak sekalipun dia pernah datang ke sana. Ya mungkin karena biaya
transportasi yang mahal, atau mungkin juga dia sudah tidak bisa menginap di Istana Kelelawar. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN dipangkas sebesar 75% atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Adapun total pagu awal mencapai 6,39 triliun rupiah. Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur memang mengalami pemangkasan. Nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN. Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek. Tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini, ujar AHY di Istana Negara, Jakarta, Senin tanggal 3 Februari tahun 2025. AHY menjelaskan terpenting adalah tidak boleh satupun anggaran negara yang keluar tidak efisien. Ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan urgensi pembangunan. Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh Bapak Presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu, jelasnya. Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung. Nantinya, pemerintah bisa memilih mana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu. Jadi prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi, dan ini juga membutuhkan kesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur. Kan tidak hanya bicara IKN ya, tapi juga pembangunan berbagai proyek lainnya, jelasnya. Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasuk juga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua, imbuhnya. Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 hari ini. Dalam rapat terbatas itu, ada pula Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut meminta agar adanya pengkajian terhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN. Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di bulan Januari, Pak Presiden juga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasuk juga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasan legislatif dan juga yudikatif, pungkasnya.